Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Tadi pagi kalian sebelum sekolah, sarapan atau tidak? Sarapan, Bu. Tadi saya sarapan, Bu. Bagus semua ya. Kalian jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting. Apalagi kita akan beraktivitas seharian. Nah, yang selanjutnya yaitu kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Rizky pimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kala Rizky Septiadi, Hadir, Bu. Cahaya Digna Anugrah, Hadir, Bu. Muhammad Fikri, Hadir, Bu. Habibah Aswita Lubis. Hadir, Bu. Masuk semua ya hari ini, bagus. Nah, baiklah, kita akan belajar. Sebelum kita belajar, Ibu akan membuka PPT pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelas 5 tema 8 dan subtema 1, pembelajaran 3, yaitu muatan bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Ini namanya rumah betong. Apakah kalian tahu ini berasal dari mana? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Sumatera, Bu. Nggak tahu, Bu. Sumatera. Nah, kalau nggak tahu, mari kita lihat. Nah, rumah betong atau rumah panjang Ulu Talin merupakan rumah tradisional suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betong ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 rumah bilik. Selanjutnya, ini ada teks. Siapa kira-kira yang mau membacanya? Saya, Bu. Ya, Dea, silakan baca. Rumah Betang Ulu Palin. Rumah Betang atau Rumah Panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Namun pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, kalian sudah mendengar saudari Dea membacakan teks tersebut.
Nah, Ibu, kira-kira apa saja peristiwa yang ada pada teks tersebut ya? Dan bagaimana cara mengurutkannya? Siapa yang tahu isi dari teks tersebut tentang apa? Saudari Ini, Bu. Fikri? Rumah betang atau rumah panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Bu. Ya, betul sekali. Kalau Rizky? Ini Bu, menurut data pada tahun 2007, rumah betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga, Bu. Ya, benar sekali. Bagus. Kalau saudari Digna? Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, malam rumah betang Ulu Palin terbakar, Bu. Ya, lalu saudari Hapita? Selanjutnya? Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang muatan PKN. Kalian bisa lihat gambar di samping, yaitu bentuk rumah adat setiap suku dan bangsa. Kalimantan biasanya berupa rumah panggung. Masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Selanjutnya, yaitu berikut adalah contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian mempunyai bahasa daerah? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Punya semua ya. Coba, kalau Rizky bahasa daerahnya dari mana? Kalau saya dari Jawa, Bu. Oh, dari Jawa. Kalau Cahaya Digna dari mana? Dari Palembang, Bu. Wah, dari Palembang. Kalau saudari Habibah dari mana tuh? Bahasa dari Medan, Bu. Batak. Oh. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui karena bahwa Indonesia itu banyak ragamnya dan banyak bahasa daerahnya. Yang selanjutnya yaitu ada rumah adat. Dari setiap suku bisa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah seperti suku Mam. Apakah kalian tahu rumah adat itu ada apa saja di Indonesia? Coba disebutkan saudari Fikri. Ada rumah limas dari Sumatera Selatan, Bu. Ya, bagus. Kalau saudari Dea bisa tidak? Rumah gadang, Bu, dari Padang. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pakaian adat. Pakaian adat yaitu di Indonesia ini banyak sekali ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, biasanya kalian melihat pakaian adat ini saat acara apa sih? Acara pernikahan, Bu. Nikahan, Bu. Ya, Atau festival budaya, Bu. Menyambut ya, tamu, Bu. bagus, Dea. Menyambut Ya. tamu. Benar sekali. Wah, kalian pintar-pintar semua ya. Nah, baiklah. Yang terakhir yaitu ada kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat
beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Nah, apakah kalian tahu kesenian daerah tuh ada apa saja di suatu provinsi? Di Medan Tortor, Bu. Ya. Ada tari tanggai, Bu, di Palembang. Tanggai, Bu. Tari piring, Bu. Tari Tari Genting Padang. Sriwijaya juga, Bu. Dari kipas, Bu. Ya, benar sekali. Banyak sekali ya kesenian Tari daerah. taman. Ya. Bagus, bagus, bagus. Selanjutnya yaitu baiklah, selanjutnya yaitu ada muatan IPS. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa saja Kak itu? Ayo kita sama-sama belajar ya. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut dengan usaha agraris. Selanjutnya, nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah lihat buah dan sayur apa saja sih? Pernah, Bu. Kangkung, bayam, Wortel. brokoli, Singkong, Wortel, Bu. Bu. Wortel. kentang, Padi, Bu. daun Kentang. ubi, Pepaya, Bu. Labu. daun ubi, Pisang, Bu. banyak. Hah? Banyak, Bu. Ya, benar sekali. Sudah tahu semua ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perhutanan. Perhutanan merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain yaitu kayu jati, damar, dan rattan. Kayu tersebut diolah untuk membangun rumah atau mebel. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat kayu jati? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Nah, Bu. Bu. Nah, Bu. Ya, kalau kita ingin membangun rumah, itu biasanya pintu kalian, atap rumah kalian, itu pasti ada kayunya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ternakan. Apakah kalian di rumah pernah memelihara hewan? Pernah, Bu. Pernah, Pernah. Bu. Ayam, Bu. Kalau Rizky, melihara apa? Tikus, Ayam kampung, Bu. Wah, kalau Fikri, melihara apa? Ternak lele, Bu. Wah, kalau Hafifah, ada nggak peliharaan di rumah? ayam, Bu. Oh, ayam. Kalau saudari Digna ada tidak? Buaya. Ada, Bu, banyak. Ada Ya. ikan, ada kucing, ada burung. Benar sekali. Nah, peternakan ini adalah merupakan usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Contohnya kalian bisa lihat ada hewan ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu perikanan, merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai ataupun bendungan. Kayak seperti Fikri tadi, dia memelihara ternak lele kan. Jadi dia tidak asing lagi dengan perikanan ini. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya,
Kita tadi belajar apa saja sih? Ada yang tahu? Belajar Saya, Bu. Belajar Ya, rumah adat, silakan. Bu. rumah adat, Bu. Syariat, kedaerahan, Keragaman Pakaian budaya, Bu. adat, keragaman Bahasa. budaya, Bu. Bahasa daerah, Bu. Ternakan, Bu. Ada Perikanan, Nah, Bu. semuanya Perhutanan. bagus-bagus dan kita pintar ya. Sudah Iya, Bu. Iya dong. bisa semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian mengamati suatu, terserah, kalian bisa mengamati hewan peliharaan, ataupun tumbuhan, ataupun sayuran-sayuran di rumah, yang lalu kalian foto dan kirim ke WA group. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Saudari Fikri memimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa tugas tadi ya? Baiklah, pelajaran hari ini sampai cukup di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.